Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Oktaviani, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Pendidikan Kimia kelas 5A dengan NIM 12120808112. Di sini saya akan memaparkan hasil pengerjaan proposal penelitian, yakni dengan judul Penerapan Proses Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL) menggunakan media Lumio pada materi larutan penyangga untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Proposal penelitian ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan yang diampu oleh Profesor Dr. Ida Farida CH, MPD. Nah, proposal penelitian ini dilatar belakangi oleh urgensi pembelajaran kimia saat ini, di mana di sekolah menengah atas atau SMA pada fase F belum terfokuskan pada pengalaman pembelajaran yang meningkatkan keterampilan, sehingga tidak luput siswa mengalami kesulitan dalam menghubungkan setiap konsep dalam materi, bahkan mengaplikasikannya dalam dunia nyata. Dengan tujuan itu memperoleh pembelajaran yang bermakna. Nah, pada proses pembelajaran kimia ini, pada saat ini tuh mengikuti standar kurikulum merdeka yang sudah seharusnya itu menitik beratkan salah satunya pada aspek pemberdayaan, yakni keterampilan berpikir kritis siswa, di mana keterampilan berpikir kritis siswa ini mempunyai banyak manfaat, salah satunya itu untuk siswa bisa menerapkannya dalam berbagai konteks kehidupan. Pemberdayaan tersebut itu diperoleh dengan penekanan yang awalnya itu berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Nah, terpusatnya pembelajaran pada siswa ini memberikan kesempatan luas atau banyak bagi siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dan mampu memecah isu persoalan yang berhubungan dengan kimia. Di sisi lain itu, kontribusi yang diberikan guru yakni memberikan inovasi pembelajaran kimia untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa tersebut. Lalu apa sih yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa ini, yaitu salah satu alternatifnya itu dengan menggunakan model pembelajaran kimia yang cocok diaplikasikan. Nah, pada penelitian ini memilih atau menggunakan metode pembelajaran Process Oriented Guided Inquiry Learning atau POGIL. Nah, POGIL ini berpacu pada kegiatan siswa dalam pembelajaran di mana siswa dituntut aktif dalam menyelesaikan masalah, menganalisis, mampu berkolaboratif dalam kelompok sehingga dapat mengolah dan mengembangkan keterampilan kritis siswa. Nah, tinggi rendahnya keaktifan siswa ini pada proses pembelajaran penting sekali diperhatikan karena berpengaruh terhadap tingkat pemahaman dan materi kimia ini bersifat abstrak yang sangat membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk memahami setiap konsepnya. Nah, konsep yang banyak ditemukan miskonsepsinya atau dibutuhkan pemahaman yang mendalam itu, yakni salah satunya itu konsep larutan penyangga. Beberapa penelitian memberikan alasan terkait materi larutan penyangga untuk diteliti, yakni karena pada yang dilakukan oleh Asti Rahayu dan Suhardi pada tahun 2019, melihat salah satu hasil UN dari sekolah mengalami penurunan dari tahun ke tahun terkait dengan konsep laporan penyangga. Lalu oleh Ganin dan Ibnu Khaldun tahun 2017, di mana faktornya itu terkait larutan penyangga dalam praktikumnya itu kurang diaktifkan di laboratorium. Lalu oleh Rizal dan kawan-kawan pada tahun 2022,
di mana larutan penyangga ini banyak ditemukan miskonsepsinya, terutama terkait 3 poin, yakni definisi, pH, dan prinsip kerja dari larutan penyangga tersebut. Lalu oleh Erna dan kawan-kawan pada tahun 2021, lautan penyangga karena bersifat abstrak dan hierarkis yang dimana membutuhkan pemahaman dari materi sebelumnya seperti konsep kesetimbangan asam basa, dan stoikiometri. Dan yang terakhir itu oleh Widya Ningrum tahun 2023, di mana materi larutan penyangga ini menuntut siswa menguasai konsep kimia dan mengaplikasikannya dalam dunia nyata. Nah, sebetulnya penelitian terkait larutan penyangga ini banyak diteliti dan diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan menggunakan model yang berbeda dari selain Vogel. Nah, 3 acuannya itu ada menggunakan model Capra, model Learning Cycle 7E, dan model POI atau Predict, Observe, Explain, di mana yang pertama itu pada model Capra oleh Erna dan kawan-kawan tahun 2021, dengan kendala yang dihadapinya itu guru membatasi proses diskusi, tapi lama dalam mengajarkan LKPD atau LKS. Lalu pada model Learning Cycle 7E, di mana yang dilakukan oleh Hardinita dan Muklis pada tahun 2015, dengan saran perbaikannya itu yakni membutuhkan kemampuan guru dalam membimbing siswanya untuk ketuntasan meraih keterampilan berpikir kritis dengan mencapai nilai kriteria optimum. Dan yang terakhir itu menggunakan model POE atau Predict, Observe, Explain, yang dimana saran perbaikannya itu harus menggabungkan model POE ini dengan media pembelajaran lain sehingga dapat mengaitkannya pada aspek observasi. Nah, dari 3 acuan penelitian terkait larutan penyangga ini, untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dengan model pembelajaran yang berbeda, didapat bahwa ada kendala atau kekurangan yang bisa diteliti lebih lanjut sehingga didapat aspek kebaharuan untuk penelitian ini, yakni dengan memilih model pembelajaran yang cocok dengan dipadukan media pembelajaran, di mana dengan media pembelajaran ini memudahkan pendidik atau guru untuk menyampaikan materi baik dalam kelas atau di luar kelas, serta menolong siswa dalam memahami mata pembelajaran yang guru ajarkan. Nah, pada penelitian ini tadi telah disinggungnya menggunakan model pembelajaran Vogel yang didukung media pembantu yang bernama media Lumio. Nah, media Lumio ini memudahkan siswa dengan berbagai tools yang diberikan, memuat gambar, animasi, video, audio, serta aplikasi yang terhubung seperti YouTube, PHS yang bersifat interaktif, sehingga pendidik dengan siswa atau siswa dengan siswa dapat memanfaatkan media Lumio ini dalam pembelajaran. Nah, selain itu, media Lumio ini dapat diakses dengan jaringan internet, sehingga dapat dilakukan kapan saja dengan rentang waktu yang bisa disesuaikan dengan proses pembelajaran kimia pada materi larutan penyangga. Adapun hasil penelitian sebelumnya itu baru satu menemukan yang menggunakan media Lumio, yakni yang dilakukan oleh Kritika Rani tahun 2023 dengan judulnya itu Pengaruh Penggunaan Media Presentasi Lumio by Smart pada Mata Pelajaran Aplikasi Pengolah Angka dalam meningkatkan pola pikir kritis siswa di kelas MTS Al-Khairiyah Pipitan. Nah, di mana diperoleh naiknya pola pikir kritis siswa dengan kebantuan media presentasi dari Lumio by Smart ini. Nah, berdasarkan terhadap latar belakang yang telah disampaikan, maka peneliti perlu mengangkat topik tersebut dalam penelitian. Nah, karena dengan adanya keterbaharuan, maka
adanya perbaikan dari penelitian sebelumnya. Lalu harapan penelitian ini yakni siswa dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritisnya dalam kegiatan pembelajaran kimia pada materi larutan penyangga. Dengan ini, judul yang diteliti oleh saya selaku peneliti yakni penerapan Process Oriented Guided Inquiry Learning POGIL menggunakan media Lumio pada materi larutan penyangga untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Selanjutnya ada rumusan masalah beserta tujuan penelitian. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini yakni yang pertama, bagaimana pengaruh penerapan model POGI dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 11 semester 2 MIPA di SMA N1 Negeri Bale Endah dengan menggunakan materi lautan penyangga. Yang kedua, bagaimana pengaruh media Lumio dalam mendukung penerapan model POGIL pada materi lautan penyangga untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 11 semester 2 MIPA di SMA Negeri 1 Bale Endah. Dan yang ketiga itu, bagaimana hasil kelayakan media Lumio pada materi larutan penyangga dengan penerapan model POGIL. Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama itu untuk mendeskripsikan pengaruh penerapan model POGIL dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 11 semester 2 di 2 MIPA di SMA Negeri 1 Bale Endah pada materi larutan penyangga. Yang kedua, mendeskripsikan pengaruh media Lumio dalam mendukung penerapan model POGIL pada materi larutan penyangga untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 11 semester 2 MIPA di SMA Negeri 1 Bale Endah. Dan yang ketiga itu untuk menganalisis hasil kelayakan media Lumio pada materi larutan penyangga dengan penerapan model POGIL. Selanjutnya, manfaat penelitian. Nah, terdapat manfaat penelitian diantaranya itu yakni membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam menghadapi pembelajaran terkhusus pada materi larutan penyangga. Selanjutnya, memberikan cara alternatif bagi guru untuk lebih kreatif dalam meningkatkan semangat dan ketertarikan siswa dalam belajar. Salah satunya itu menggunakan media Lumio dengan menggunakan model pembelajaran POGIL. Dan yang terakhir itu sebagai pembaharuan dari peneliti sebelumnya dan acuan peneliti berikutnya untuk melakukan pembaharuan terkait model pembelajaran dan media pembelajaran bagi siswanya. Selanjutnya itu ada definisi operasional dan kerangka penelitian. Nah, di sini itu ada 3 variabel yang akan didefinisikan, yakni yang pertama itu ada POGIL, ada larutan penyangga, dan media platform Lumio-nya. Nah, yang pertama itu terkait dengan POGIL. Nah, POGIL ini merupakan model pembelajaran model yang model evolusi dari pembelajaran inquiry yang dimana mengutamakan menemukan konsep proses pembelajaran dan menyelesaikannya dengan aktivitas siswa yang terpusat pada siswa, seperti model kooperatif untuk menyediakan konten yang secara aktif mengajak siswa dalam penelitian, pemikiran analis, dan kolaboratif, meningkatkan proses dan keterampilan umum siswa. Kemudian ada 5 tahapan POGIL yang akan dijelaskan lebih lanjut pada kerangka pemikiran. Selanjutnya ada terkait larutan penyangga, di mana larutan penyangga itu merupakan konsep yang dilatar belakangi oleh konsep sebelumnya seperti asam basa dan kesetimbangan kimia. Lalu larutan penyangga ini banyak penerapannya dalam kehidupan seperti dijumpai dalam tubuh. Kemudian larutan penyangga ini tergolong materi abstrak dan kompleks, serta miskonsepsi yang tinggi menyangkut definisi, pH, dan prinsip kerja larutan penyangga.
Dan yang terakhir itu ada media atau platform Lumio. Lumio, di mana Lumio ini adalah sebuah platform media untuk pembelajaran, mempunyai banyak tools di dalamnya seperti diaksesnya YouTube, PHS, dan Desmos. Selalu terdapat kegunaan Lumio, yakni menghadirkan pelajaran yang disertai game menarik, dapat membuat kelompok diskusi yang menciptakan kerjasama tim, kolaborasi, dan penjabaran presentasi yang mudah serta menarik. Selanjutnya itu ada kerangka pemikiran. Nah, di sini kerangka pemikiran dari penelitian penerapan proses oriented inquiry learning POGIL menggunakan media Lumio pada materi larutan penyangga untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Ada 5 tahapan, yakni tahap pertama itu orientasi, dengan mengidentifikasi fenomena atau wacana yang di dalamnya itu ada penjelasan materi larutan penyangga. Nah, itu tuh terkait dengan definisi dan komponen larutan penyangga. Nah, bisa digunakan alat bantunya itu berupa PPT interaktif yang ada pada Lumio. Selanjutnya itu ada tahap eksplorasi, di mana menentukan, mencocokkan, dan mengembangkan subkonsep larutan penyangga. Dengan materinya itu yang dibahas itu mengenai jenis-jenis larutan penyangga, sifat-sifat larutan penyangga, dan prinsip kerja larutan penyangga yang dapat dibantu dengan game Lumio. Kemudian PPT interaktif pada Lumio, dan YouTube yang ada pada Lumio. Yang ketiga adalah tahap pembentukan konsep, di mana siswa harus memahami dalam 3 multiple representasi terkait subkonsep dalam larutan penyangga. Nah, ini tuh terkait dengan prinsip kerja larutan penyangga yang dapat dibantu aksesnya itu dengan PPT interaktif pada Lumio dan YouTube pada Lumio. Selanjutnya itu ada tahap aplikasi, yakni menganalisis atau melakukan percobaan larutan penyangga dengan materi yang terkaitnya itu pada penentuan pH larutan penyangga dapat dibantu oleh PHS yang terhubung pada Lumio. Dan yang terakhir itu tahap penutup, di mana mengevaluasi materi larutan penyangga dari pengerjaan AKPD hingga presentasi. Nah, di sini tuh terkait aplikasi laporan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dibantu dengan PPT interaktif pada Lumio dan LKPD yang telah dibuat dan di-upload di Lumio. Nah, kalimat tahap model POGIL pada materi laporan penyangga itu dengan tujuannya itu untuk mencapai keterampilan berpikir kritis siswa, yang dimana siswa ini dapat memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, membuat inferensi atau kesimpulan, membuat penjelasan lebih lanjut, dan mengatur strategi atau teknik. Selanjutnya adalah hasil penelitian yang relevan. Nah, di sini tuh ada 8 hasil penelitian yang relevan yang dijadikan sebagai acuan. Yang pertama itu yang diarahkan oleh MOS itu ada penelitian oleh Pritika Rani tahun 2023 yang menunjukkan bagaimana pengaruh media Lumio by Smart pada mata pelajaran aplikasi pengolah angka dalam meningkatkan pola pikir kritis siswa, di mana memperoleh hasil peningkatannya itu sebesar 41,4%. Lalu selama
penelitian itu siswa terpusat dan tertarik pada materi pengolah angka dengan bantuan Lumio. Selain itu, keseluruhan dari penelitian ini membawa pengaruh positif dalam meningkatkan pola pikir kritis siswa, di mana Lumio sendiri itu yakni media atau software komputer yang dilengkapi dengan tools seperti yang tadi telah disampaikan. Lalu kendala dalam penelitian ini yakni siswa masih kesulitan dalam memahami pembelajarannya. Yang kedua itu ada pengaruh penelitian terkait pengaruh media scrapbook terhadap hasil belajar siswa pada materi larutan penyangga. Nah, media scrapbook ini dapat meningkatkan hasil belajar pada topik larutan penyangga. Hal ini karena media scrapbook dapat mempengaruhi perhatian siswa sehingga siswa termotivasi untuk belajar, dan di sisi lain itu dapat meningkatkan keterampilan menulis yang dimana dengan keterampilan ini menurut peneliti dapat mendorong siswa untuk berpikir ulang sehingga meminimalisir adanya miskonsepsi. Lalu kendala dalam penelitian oleh Rahmawati dan Taufik ini yakni ditemukan keterbatasan materi yang dituliskan pada media scrapbook ini sehingga dibutuhkan adanya pengembangan ulang pada media scrapbooknya. Yang ketiga itu penelitian oleh Rizal dan kawan-kawan tahun 2022 di mana menunjukkan bahwa dengan penerapan model learning cycle 8E dengan bantuan media Instagram pada pembelajaran larutan penyangga dapat mengatasi miskonsepsi siswa dan dapat mengalokasikan waktu pembelajaran secara lebih efektif. Adapun model learning cycle 8E ini berpusat pada siswa dengan tujuan pembelajaran yang bermakna. Dengan media Instagram di mana siswa yang merupakan generasi milenial yang kebiasaannya itu bermain Instagram akan menjadi suatu daya tarik minat dalam memunculkan keinginan belajar. Yang keempat ada penelitian yang dilakukan oleh Erna dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa dengan penerapan model Kappa pada materi larutan penyangga efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, model Kappa ini terdiri dari tahap menghubungkan, mengalami, mengekspresikan, menegosiasi, dan menguatkan di mana menekankan keaktifan siswa untuk merangsang proses berpikir kritisnya. Lalu kendala yang dihadapinya itu guru membatasi proses diskusi pada saat pembelajaran berlangsung dan memberikan waktu lama untuk mengerjakan lembar diskusi sehingga berpengaruh terhadap waktu evaluasi yang lebih cepat. Selanjutnya itu yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ghani dan Ibnu Khaldun tahun 2017 yang menunjukkan bahwa dengan model pembelajaran PBL, maka materi larutan penyangga dapat meningkatkan hasil belajar dan keterampilan berpikir kritis siswa, di mana salah satunya itu siswa mampu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dalam LKPD. Nah, model PBL ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir dan menggali informasi dengan tujuan memperoleh jawaban terkait permasalahan serta keaktifan harus didorong dengan suasana belajar yang nyaman dan santai. Selanjutnya itu penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Suyanto pada tahun 2016 terkait dengan pembelajaran materi larutan penyangga dapat meningkatkan penguasaan konsep serta keterampilan dalam berpikir kritis siswa yang dibuktikan dengan siswa dapat merumuskan suatu permasalahan, menyusun sebuah hipotesis, merancang suatu percobaan, melakukan percobaan. Ini ditandai sebagai suatu proses pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan fakta dan pengamatan. Nah, sehingga cocok untuk materi larutan penyangga yang membutuhkan pengamatan pada submikroskopik yang bersifat abstrak. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Afrida dan kawan-kawan tahun 2022
di mana media interaktif articulate storyline dapat membantu pembelajaran kimia materi larutan penyangga sangat memberikan dampak terhadap gaya belajar peserta didik visual saja, karena dalam media ini didukung visual seperti teks, gambar, animasi, video, serta komponen-komponen saintifik yang hasil dari penelitian ini berdampak meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Adapun kendala di sini itu dominan siswanya itu gaya belajar visual dan membutuhkan media lain yang mengembangkan gaya belajar siswa lainnya. Selanjutnya itu ada penelitian yang dilakukan oleh Hardinita dan Muklis tahun 2015 terkait dengan model pembelajaran Cycle 7E pada materi kimia larutan penyangga dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Nah, materi larutan penyangga ini menjelaskan sifat larutan penyangga dengan cara menghitung pH larutannya, lalu memberi kesimpulan sesuai dengan analisis atau bukti, di mana dengan ini termasuk mengaplikasikannya larutan penyangga pada aspek kehidupan yang terhubung dengan teori. Nah, model ini itu mempunyai 3 fase, yakni explore, extend, dan elaborate, di mana kendala yang dapat dijadikan perbaikan pada penelitian tersebut itu yakni membutuhkan kemampuan guru membimbing pengolahan kelas. Nah, berdasarkan penelitian yang terdahulu, belum ada gitu ya yang meneliti terkait penerapan model POGIA pada materi larutan penyangga yang dibantu oleh media Lumio. Dan yang menggunakan media Lumio itu baru sekali, yang tadi dijelaskan, yang tadi dilakukan oleh peneliti yang pertama ini. Lalu maka dari itu peneliti atau saya itu tertarik untuk mengkombinasikan penerapan model POGIL menggunakan media Lumio pada materi larutan penyangga untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Selanjutnya ada ringkasan kajian teoritis. Ini tuh berkaitan dengan definisi operasional yang meliputi model POGIL, larutan penyangga, dan media Lumio. Nah, pemilihan model POGIL ini terkait definisi itu kan sudah dijelaskan tadi di tahap definisi operasional. Nah, kemudian model pembelajaran POGIL ini memberikan 5 tahap, yakni orientasi, eksplorasi, pembentukan konsep, dan aplikasi dan penutup, di mana model POGIL ini mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dan meningkatkan hasil belajar. Hal lainnya dapat memberikan siswa soft skill terkait kerjasama tim, kepemimpinan, dan proses transfer, di mana berkemampuan kompleks, mengetahui data yang valid dengan berstandar pada bukti serta fakta. Nah, keunggulan model POGIL ini dari model pembelajaran lainnya itu, yakni dapat meningkatkan ketertarikan siswa terhadap lingkungan belajar. Kemudian, materi larutan penyangga membutuhkan pemahaman mendalam terkait multiple representasi, yakni makroskopik, submikroskopik, dan simbolik, agar siswa dapat memahami perubahan konsep kimia yang terjadi. Sehingga pada modelnya POGIL berpusat pada siswa yang berperan aktif dalam menumbuhkan pemahaman berpikir kritis. Dan media Lumio itu sendiri digunakan sebagai alat pendukung pembelajaran model POGIL pada materi larutan penyangga untuk meningkatkan pembelajaran, di mana mempunyai banyak tools yang tadi telah disebutkan dan dipaparkan. Lalu terdapat kegunaan Lumio, yakni menghadirkan pelajaran yang disertai game menarik dan dapat membuat kelompok diskusi yang menciptakan kerjasama tim, kolaborasi, dan penjabaran presentasi yang mudah serta menarik.
Selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Nah, di sini terdapat penjelasan terkait metode penelitian. Yang pertama itu ada desain penelitian. Nah, desain penelitian ini menggunakan one group pretest post test. Desain penelitian ini didasarkan pada penelitian penerapan, di mana dalam tahapnya itu akan diberikan sebuah pretest terlebih dahulu dalam pada tahap sebelum pembelajaran, dan kemudian selama prosesnya itu akan dilakukan beberapa treatment, dan yang terakhirnya itu akan melakukan proses atau pemberian post test. Nah, ini terkait dengan one group pretest post test. Yang kedua adalah subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini masih belum fix ya. Nah, ini masih tertuju pada sekolah yang dekat dengan sekolah terdahulu atau sekolah yang ada di Balai Endah, yakni SMA Negeri 1 Balai Endah. Nah, pada subjeknya itu siswa kelas 11 fase F semester 2 MIPA. Alasan terkait materi latihan penyangga dilakukan pada kelas 11 semester 2 ini sesuai struktur materi kimia berdasarkan CP pada tahun 2022 pada kurikulum Merdeka di fase F. Lalu materi lautan penyangga ini pada struktur jadwalnya berada pada bab terakhir semester 2 kelas 11 dengan konsep yang berdampingan terkait asam basa, hidrolisis, serta KSP. Di sini memungkinkan ketidakpencapaian guru dalam memberikan pemahaman materi, sehingga menurut peneliti, model Pogil ini yang dibantu alat media Lumio sangat cocok membantu pembelajaran dalam mengefisiensikan waktu pembelajaran. Yang ketiga terkait dengan prosedur penelitian. Nah, di sini itu prosedur penelitian itu berpacu pada model Pogil yang terdapat pada 5 tahap. Jadi, pada tahap orientasi yang pertama itu ada dilakukannya atau diselingi dengan pretest. Dan yang tahap kedua, ketiga, eksplorasi dan pembentukan konsep akan dilaksanakannya pematerian, diskusi, dan game. Lalu pada tahap keempat itu aplikasi akan dilaksanakan praktikum, praktikum atau non-praktikum. Dan yang terakhir itu ada penutupan, yakni akan dilaksanakannya evaluasi, di mana siswa itu akan diberi sebuah LKPD, lalu dapat mengisi dan mempresentasikannya. Dan yang terakhir itu siswa akan diberikan sebuah post test di akhir pembelajaran. Selanjutnya itu ada instrumen pembelajaran. Nah, di sini itu instrumen pembelajarannya itu ada 2, yakni terkait lembar angket dan LKPD. Nah, lembar angket ini berupa lembar angket terhadap media Lumio-nya sendiri dan lembar angket yang berupa pre-test dan post-test tadi. Lalu ada LKPD yang akan dilaksanakan pada tahap kelima atau tahap keempat, jika memungkinkan. Lalu ada teknik pengumpulan data. Nah, di sini untuk instrumen lembaran pretest dan post ini, subjeknya itu untuk media Lumio itu pada guru dan siswa. Dengan teknik pengumpulan datanya itu dibantu dengan GFROM, yang dimana tujuannya itu untuk memperoleh hasil validasi media Lumio digunakan untuk mengetahui kelayakan media tersebut. Yang kedua itu sumbernya itu siswa, dengan instrumen penelitiannya itu lembaran angket, proses dan
pretest dan posttest dengan membantu give form yang dimana tujuannya itu untuk mengetahui hasil pretest dan posttest untuk melihat dan mengetahui peningkatan keterampilan berpikir kritis. Dan yang terakhir itu ada subjeknya itu siswa kelas 11 semester 2 di SMA Negeri 1 Bale Endah dengan instrumen penelitiannya itu berupa LKPD. Teknik pengumpulannya itu mengumpulkan file LKPD dan mempresentasikan hasilnya. Dengan tujuannya itu hasil nilai kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan terkait rapatan penyangga di LKPD. Selanjutnya itu ada teknik analisis data. Nah, di sini itu merupakan perumusan yang dilakukan atau yang digunakan untuk menghasilkan sebuah hasil persentase yang akan diolah datanya setelah mendapatkan data selama penelitian dilakukan. Selanjutnya itu ada agenda penelitian. Nah, agenda penelitian di sini terpacu pada 6 bulan pelaksanaan, di mana ada 9 tahapan, yakni bimbingan dengan dosen, pengajuan judul penelitian, membuat dan pengajuan proposal, revisi proposal, seminar proposal, membuat dan merevisi instrumen, melakukan penelitian, mengolah data dan menyusun skripsi, dan yang terakhir itu ujian skripsi. Selanjutnya itu ada lampiran. Nah, di sini itu merupakan tampilan dari media Lumio yang ini media tampilannya itu yang terdapat pada gurunya. Jadi seperti ini. Nah, di sini itu peneliti atau saya telah mengupload beberapa lampiran-lampiran yang diperlukan seperti analisis konsep, analisis 3 multiple yang submikroskopik, makroskopik, dan simbolik. Lalu dilengkapi dengan LKPD, games yang dibuat dan di-upload di sini. Lalu untuk lampiran lainnya itu ada pada Google Drive yang disisipkan di lampiran Word yang ada pada proposal penelitian. Nah, di sini itu dapat dilihat ya ada ID class. Nah, nanti itu guru dapat memberikan ID class ini pada siswanya. Sehingga nanti itu siswa akan memasuki media Lumio. Nah, tapi tampilannya itu tidak seperti ini, melainkan tampilannya itu sesuai apa yang dibuka oleh gurunya. Misalkan ketika gurunya itu membuka analisis untuk 3 level representasi, maka akan munculnya itu dan yang lainnya itu seperti analisis konsep, tes, pretest, dan post itu tidak akan muncul. Nah, munculnya itu hanya ada pada platform yang digunakan oleh gurunya tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait proposal penelitian yang saya buat. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan proposal ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.